Di tengah bayang-bayang masa kejayaan yang semakin memudar, Arsenal kini menghadapi kenyataan pahit, sepi trofi dan krisis daya tarik. Klub yang dulu dikenal dengan permainan indah dan identitas kuat, kini tampak lebih sering membuka dompet daripada lemari piala. Sudah hampir 2 dekade sejak The Gunners terakhir kali mengangkat trofi Liga Inggris, meski sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di bawah Mikel Arteta, kenyataan trofi bergengsi tetap menjauh. Hasilnya, para pemain bintang ragu dan pemain incaran lebih melirik klub yang menjanjikan kejayaan nyata ketimbang sekedar proyek jangka panjang. Kini, Arsenal tak punya pilihan selain menawarkan gaji selangit dan bonus menggiurkan untuk menarik pemain top. Uang menjadi bahasa utama yang dipakai klub asal London Utara ini untuk bersaing di bursa transfer. Sebuah ironi bagi tim yang dulu dibanggakan karena filosofi dan visi jangka panjangnya. Arsenal dinilai kalah posisi jika harus bersaing dengan klub-klub lain untuk pemain-pemain yang premium. Sepinya trofi berarti Arsenal mesti memakai jalan uang. Kecuali gelar Community Shield, trofi serius yang dimenangi Arsenal dalam 8 musim terakhir adalah Piala FA. Trofi Piala FA musim 2019-2020 itu juga masih jadi satu-satunya persembahan era Mikel Arteta. Klub London Utara itu memang sudah bersaing untuk gelar juara Premier League dalam 3 musim terakhir. Tapi hasil akhirnya masih belum memuaskan karena selalu jadi runner-up. Perkara sepi trofi ini yang disebut mantan pemain Arsenal Emmanuel Petit menahan mereka di meja negosiasi. Pemain-pemain top senantiasa memikirkan kans untuk juara dan Arsenal tak punya cara lain kecuali menebus itu dengan gelontoran uang. Arsenal harus melakukan hal yang penting. Mereka harus menggelontorkan banyak uang. Tidak ada pilihan selain meletakkan uang itu di meja negosiasi dan meyakinkan mereka bahwa musim ini Arsenal akan memenangi trofi utama. Kata Petit dikutip Metro. Belum sampai di situ, Arsenal harus menghadapi rumitnya beberapa pemain incaran yang penuh dengan drama sinetron beratus-ratus episode itu. Tak mau terus bertele-tele, Arsenal dan Mikel Arteta dikabarkan telah mencapai keputusan mengenai harga yang diminta untuk target striker utama Viktor Gyökeres. Di tengah laporan bahwa pemain internasional Swedia itu merasa dikhianati oleh klubnya saat ini, Sporting Lisbon. Gyökeres merupakan salah satu penyerang paling diminati tahun ini setelah mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan untuk juara Premier Liga dan menarik minat dari beberapa klub papan atas di seluruh Eropa. Dengan Arsenal dan Manchester United sebagai peminat utamanya jika menyangkut Liga Premier, kaitannya dengan Old Trafford sangat jelas dan nyata, mengingat hubungannya dengan mantan bos Sporting Ruben Amorim. Tetapi terus dilaporkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu sebenarnya lebih memilih pindah ke Arsenal. Memang, jurnalis Alfredo Pedula mengklaim Gyökeres telah menjadi pilihan pertama mereka selama beberapa waktu, mengatakan kepada The Italian Football Podcast. Andrea Berta, direktur olahraga Arsenal yang baru, lebih memilih Gyökeres daripada Sesko. Banyak yang mengatakan bahwa Sesko adalah pilihan utama Arsenal. Ini bukan berita yang Andrea Berta terima. Gyökeres adalah prioritas Arsenal. Gyökeres berharap dapat meninggalkan klubnya saat ini dengan lancar setelah adanya laporan kesepakatan resmi bahwa ia dapat hengkang dengan harga 70 juta euro atau 60 juta pound sterling. Namun, hubungan Gyökeres dengan Sporting Lisbon memburuk dengan para petinggi klub memutuskan untuk menuntut biaya yang jauh lebih tinggi. Sekarang diperkirakan biayanya bisa mencapai 100 juta euro. Dengan Gyökeres merasa dikhianati oleh seluruh situasi dan menolak untuk menghadiri pertemuan yang bertujuan untuk menjernihkan suasana dengan klub. Harga tersebut juga memengaruhi harapan Arsenal dan United untuk mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut. Dan sekarang, media asal Portugal Record menyatakan bahwa The Gunners menolak untuk membayar lebih dari 55 juta euro untuk Gyökeres dan tidak akan mengalah dari angka tersebut yang mengakhiri minat mereka saat ini pada penyerang tersebut. Presiden olahraga Federico Varandas telah angkat bicara tentang kisah yang sedang berlangsung dan mengklaim bahwa pihaknya tidak akan diganggu untuk menjual Gyökeres. Saya dapat menjamin bahwa Viktor Gyökeres tidak akan hengkang dengan harga 60 juta euro plus 10 juta euro, karena saya tidak pernah menjanjikan hal itu kepadanya, ujarnya. Hingga hari ini, Sporting belum mengajukan tawaran untuk Viktor Gyökeres, baik hari ini maupun musim lalu. Sementara itu, Gyökeres hanya menanggapi di Instagram. Saat ini ada banyak pembicaraan, sebagian besar tidak benar. Saya akan berbicara ketika waktunya tepat, tulisnya di Instagram.
Dari sudut pandang Sporting, akan tiba saatnya ketika mereka harus memutuskan jalan mana yang akan diambil atas masa depan pemain tersebut. Terutama jika seperti yang diharapkan tidak ada klub yang bersedia membayar harga yang diminta untuk Gyökeres. Apakah mereka bersedia membayar hingga angka 47 juta pound sterling milik Arsenal masih harus dilihat. Namanya juga hidup, ibarat sesudah hujan timbul pelangi. Arsenal bernapas lega mengenai kabar terkini yang akan kita bahas. Ya, kepindahan Martin Zubimendi dari Real Sociedad ke Arsenal telah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Martin Zubimendi to Arsenal. Here we go. Agreement completed for the Spanish midfielder to join us. Football Transfer mengungkapkan pada bulan Januari bahwa hampir semuanya telah terikat dengan kepindahan Arsenal terhadap bintang Spanyol tersebut, hanya dengan beberapa detail kecil yang tersisa untuk diklarifikasi. Kepindahan Zubimendi ke London Utara kini sudah dekat. Romano menulis di X, Arsenal akan membayar sedikit lebih dari 60 juta euro klausul pelepasan sebagai bagian dari perjanjian dengan Real Sociedad untuk kesepakatan Martin Zubimendi. Tulisnya, untuk memicu biaya pelepasan bintang Spanyol tersebut, The Gunners terpaksa harus membayar penuh uang muka untuk pemain tersebut. Setelah setuju untuk membayar sedikit lebih mahal untuk pemain tersebut, artinya mereka dapat mencicil pembayaran tersebut sehingga memudahkan keuangan mereka untuk melakukan langkah besar itu. Pakar sepak bola Spanyol Guillem telah membahas tentang dampak seperti apa yang dapat diberikan Zubimendi di Arsenal. Berbicara kepada BBC Sport, Guillem menjelaskan betapa ia menilai tinggi pemain tengah yang sangat pintar ini yang dapat melakukan berbagai pekerjaan di tengah lapangan. Sementara itu, kabar mengenai kepindahan Zubimendi ke Arsenal bertepatan dengan laporan bahwa pembicaraan mengenai kontrak baru untuk gelandang Thomas Partey telah terhenti. Zubimendi bergabung dengan Arsenal karena mereka baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Jorginho, sementara Thomas Partey juga akan habis kontraknya musim panas ini. Dan menurut postingan lain dari Romano, tampaknya pembicaraan mengenai kesepakatan baru dengan pemain internasional Ghana tersebut belum mengalami kemajuan. Partey dan Jorginho adalah pemain kunci Arsenal dan penggemar harus berharap bahwa Zubimendi dapat beradaptasi dengan cepat dan membantu menggantikan mereka. Mikel Arteta juga memiliki kedalaman yang layak di posisi itu dengan pemain seperti Declan Rice dan Mikel Merino, sementara Lewis Kelly mungkin juga bisa bermain di sana jika diperlukan.